Sama-sama kita hormati Bapak Rektor, kesempatan ini diwakili oleh Bapak Rektor 1, Bapak Direktur Pasca Sarjana, dan juga beliau adalah guru saya, Bapak Dr. Zuhri, para dekan, para ketua prodi, para dosen, adik-adik kami yang baru dilantik Badan Eksekutif Mahasiswa beserta adik-adik mahasiswa semuanya, saya doakan mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Mudah-mudahan ke depan adik-adik semuanya sukses dan menjadi orang-orang yang berguna untuk bangsa dan negara serta agamanya. Amin. Allahumma amin. Hari ini saya merasa bangga sekali. Sudah berapa kali dijadwalkan untuk menyampaikan ceramah di Al-Azhar ini, tapi baru kali ini saya bisa mengabulkannya karena memang saya ingin status saya lebih hebat dari yang lain. Kalau kemarin saya diundang sebagai calon wakil bupati, saya tidak mau. Karena yang saya ceramah ini calon S1, di depan saya S2, rata-rata S3, apa yang mau diceramain? Nah, begitu saya terpilih jadi wakil bupati, tak pakai protokol Pak Yusutian. Dia langsung dekan inilah maksud saya datang ke sini. Saya tanya tadi ada honornya tidak sebenarnya? Ada honornya nanti plus khusus di rumah, jelas dari saya. Jadi aman gitu kan? Jadi kesempatan ini saya bangga dapat bertatap muka dengan tuan-tuan guru, adik-adik semua. Dan yang saya tampak di depan ini, adik-adik ini kayaknya memang wajah-wajah masa depan yang baik itu nampak di sini. Itu ketengongan, kalau tidak ada masa depan tuh mukanya berkerut, kalau tidak, cara tidak pernah makan. Dan saya tengok nih adik-adik yang mahasiswanya, ini energik semua. Dan insya Allah adik-adik dalam menimba ilmu di tempat ini, insya Allah nanti kelak dengan semangat adinda, dengan ibadah kamu dan memperbanyak doa dan tekun belajar, insya Allah untuk urusan tempat tidak jadi persoalan. Ketika kita ingin menjadi orang yang terbaik dan bisa bermanfaat dimanapun berada, insya Allah Al-Azhar ini adalah satu tempat yang bisa mencetak adik-adik semua jadi orang-orang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah. Saya mungkin sampaikan ini dengan cara saya yang biasa. Dan mohon maaf kepada adik-adik semua. Hari ini saya diundang bukan sebagai wakil bupati. Saya Ustadz Inayah. Jadi tidak usah nyebut-nyebut lah Ustadz wakil bupati di sini, malu aku. Dan saya di Muratara juga tidak mau dipanggil wakil bupati. Saya lebih nyaman dipanggil Ustadz. Kenapa? Kalau saya dipanggil Ustadz, tidak ada pensiunnya. Kan Ustadz sudah ada pensiun. Habis 5 tahun, tak nyalon tidak, wakil bupati kan cuma 5 tahun. Kalau nyalon lagi terpilih kan 10 tahun. Nyalon lagi sebagai bupati, paling 5 tahun. Menyalon lagi terpilih 5 tahun. Habis itu selesai. Tapi kalau Ustadz sampai kapanpun, mati pun saya dikubur masih tetap dipanggil Ustadz Inayah. Jadi enak, malaikat itu kalau manggil Ustadz agak sedikit kebukannya itu ya. Itu yang mau. Jadi pada kesempatan ini saya mohon izin kepada baik wakil rektor, para dekan. Ini dekan-dekan ini kan orang hebat semua. Di ujung itu calon doktor. Saya masih tercatut di SPDI inilah. Pak Ion insya Allah doktor. Pak Zuhri sudah doktor, ini anak nambah profesor pula. Di belakang aku nih cuma lagi anak doktor pula. Di depannya doktor ya. Nah aku ini masih beda-bedi itulah. Jadi artinya hari ini saya mohon izin. Apa yang saya sampaikan ini saya akan memberikan motivasi kepada adik-adik saya, para calon sarjana ke depan. Saya akan bahas ayat yang menjadi tema kita ini.
Sebenarnya dua acara ini, Isra Mi'raj dengan nyambut Ramadan. Coba kan yang mana yang pajak ketemu lah dua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ayat yang selalu dibaca ketika Isra Mi'raj itu, dan kita insyaallah semuanya pada hafal. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Ada yang hafal lah? Coba katakan. Hafal ayatnya langsung artinya. Ada saweran. Ini waktu bupati ini aman bacanya apa? Ada yang bisa? Ayo. Ya sini. Sini. Ada duit dari dompet kita sini. Ayo, oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayati wa dzikril hakim linuriyahu min ayati innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra. Maksud Allah asra alladzi, yang menjalankan Nabi Muhammad laila pada suatu malam minal masjidil aqsa, dari Masjid Al-Aqsa, linuriyahu minal ayati, untuk linuriyahu, untuk linuriyahu minal ayati, untuk menjelaskan ayat-ayat Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ada yang bisa melengkapi. Jadi kan belum sudah 90% sudah bagus karena beliau menerjemahkan langsung per ayat. Nah, itu orang pesantrennya. Ada yang lebih lengkap sini Mas, baju putih. Ustaz tidak bisa membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Subhanalladzi, Maha Suci Zat Asro, yang menjalankan bi'abdihi, pada hambanya, lailan, pada malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Barakna haulahu, yang memberkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatnya, supaya memperlihatkan dari tanda-tanda kekuasaanku. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha mendengar lagi maha zat yang melihat. Terima kasih. Turan saya mau keluar dompet, tidak ada siap oleh panitia. Saya mohon maaf nih Pak, biar lebih banyak saya ke anak-anak, adik-adik saya. Jadi sudah bagus terjemahannya, dan itulah cara pesantren menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, saya akan mengambil isi ceramah ini potongan ayat tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya potong dulu ayat sini. Masjidil Haram itu di Mekah. Yang belum pernah ke Mekah katakan. Yang mau berangkat ke Mekah katakan.
Oke, turunkan. Saya mau tanya baik siapa yang belum berangkat dewe, ongkos dewe. Tapi insya Allah di Muratara kalau dibuka program umroh ini dan kami buka satu kali berangkat itu 100 orang. 100 orang berangkat. Kalau 100 itu nanti ada dari travel itu biasanya 15 sampai 20 orang yang digratiskan oleh travel. Jadi 120. Yang 15 itu saya siapkan para preman Muratara yang ingin berubah jadi baik, saya umrohkan mereka. Jangan kalau kamu mahasiswa jadi preman, jangan menjadi umroh. Nah, kesempatan ini saya sampaikan, Masjidil Haram itu di Mekah, Masjidil Aqsa Palestina, saya belum pernah ke situ. Tapi ketika ditanya, kita buka di Google, ya silakan lihat di Google. Jarak Mekah Mekah sama Palestina itu 1050 km, 2050 km. Itu kalau kita buat jarak perjalanannya, insya Allah dari sini sampai ke Madura, sampai ke Madura, sampai kan 2000 sekian. Mungkin balik pergi dari Linggau ke Muratara, Linggau ke Madura, Madura ke Lubuk Linggau. Mungkin lebih kurang kita ambil sekitar 1000-1500 km perjalanannya. Yang hebatnya ditempuh Rasulullah perjalanan ini, kalau Mekah Palestina namanya Isra, berjalan di waktu malam. Kenapa ada Mi'rajnya? Mi'raj itu naik tangga namanya. Kemana? Dari langit pertama sampai ke-7. Naik lagi ke Sidratul Muntaha dan ke Mustawa. Seluruh para ulama bersepakat bahwa antara jarak langit ke-7 Sidratul Muntaha itu dikali 7 kali lipat dari langit pertama sampai langit ke-7. Sampai hari ini tidak ada ilmuwan yang terhebat di dunia, insya Allah sampai kiamat, yang bisa mengikuti perjalanan yang ditempuh oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang saya mau tanya aja, menurut akal masuk gak? Halo? Menurut akal masuk gak? Menurut kebiasaan terjadi tak kira-kira? Tidak bisa. Tidak masuk akal. Secara logika takkan mungkin, secara kebiasaan belum ada orang yang ke sana. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada satu yang bisa kita ambil dari pelajaran besar, dan itu yang menjadi pegangan saya dalam perjalanan hidup saya. Artinya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang mustahil, karena yang berjalan itu bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan mimpi. Walaupun sebagian mimpi Rasulullah itu adalah wahyu, tapi Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mimpi, langsung fisiknya menghadap Allah. Hebat tak kira-kira? Hebat kan? Kok bisa? Kenapa tidak bisa? Kok mampu? Kenapa tidak mampu? Karena yang memperjalankan Rasulullah bukan orang, bukan pesawat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah satu pegangan kita. Artinya bagi Allah tak ada yang mustahil. Kalau Allah mau, tidak ada yang tak bisa. Bagi Allah, yang kita sering ngomong, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Benar, yang ada mustahil kita nih. Dalam pikiran kita, kamu ya boleh mustahil nak jadi rektor sekolah cuma di Al-Azhar. Dalam pikiran kita, balik rusun ini Cianti, ketemu dengan teman-teman yang kuliah di UGM. Yang kuliahnya di mana? Kuliahnya di IAIN Sunan Kalijaga, di IAIN di Ciputat di Jakarta. Balik ke dusun, kita kumpul anak Al-Azhar, Yai Azhar dengan IAIN yang tinggal di situ. Kita kecut, lari-lari, nyingkir-nyingkir, bahkan duduk tak pede dengan mereka. Nggak bisa. Kenapa? Tidak ada kata mustahil. Ini pegangan saya. Saya tidak sekolah di Gontor. Saya tidak sekolah di Al-Amin. Saya tidak sekolah di luar Jawa. Saya sekolah di ICM. Tempat jennya Pak Anak. Tahu tidak ICM itu? Di Temam itu. Kemana kuliah saya? Di Stais. S2 di mana sih? Tidak ada keluar saya. Tapi saya bisa menoreh prestasi mengalahkan mereka. Saya bisa jadi wakil bupati Musir Al-Sultan. Itu hebat Ustazina yang bukan hebat saya. Ini Allah yang meletakkan ngejok semangat dengan kamu. Tidak ada yang mustahil. Benar kira-kira? Saya ceramah
saya bergandeng dengan siapapun. Saya ceramah dengan anak Ustadz Zainuddin MZ sudah, dengan Mama Dedek saya sudah, dengan Ustadz Somai di Jambi sudah, tidak ada kalah sih. Sama, ilmu memang lebih banyak dia, tapi cara merekrut orang lain, tidak ada yang bisa. Saya berani. Artinya dari sekalian, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bisa bersemangat dengan kamu. Jadi kadang-kadang misalnya saya sering ngejut semangat dengan masyarakat itu. Ya kan yang jadi beban, jadi keinginan orang kan kamu saya bilang, saya belum pernah naik haji sama orang kata anak kan. Artinya kepengen kan? Nah begitu kita ngantar orang jemaah haji kan di dusun tuh kalau ngantar orang haji enaknya kayak pengantin diarak dari rumahnya, mandi tidak boleh 2 hari sebelum. Kalau lagi pas ada hujan, jika kapan terdekat bau kapal atau bau pesing gitu jemaah haji. Yang diarak pakai rebana, diantar rame-rame, dilepas oleh bupati, oleh gubernur. Nah yang ngantar ini sering ngomong, doa aku yo, panggil aku yo di Mekah, cak 2-3 ulang panggil aku di depan Ka'bah. Ngapa dipanggil? Kalau gua donasi. Bahkan sampai ngomong-ngomong, kamu ada kira-kira cita-cita? Ya aku nengok Manolan, berangkat naik haji. Ngapa? Menengok lagi, udah liko Bali, jaga dulu. Akal setan banyak lagi lebih wan daripada aku. Sholat tidak, hidup saro, punya bertua pelit dengan warisan. Kira-kira menengok nasib macam ini, anak sekolah banyak, tak mungkin bisa naik haji. Kata siapa? Kata kita sebagai manusia. Tapi ketika ada orang bilang orang berduit bisa naik haji, orang yang pangkat bisa naik haji, tidak bisa. Banyak orang yang uangnya banyak, umroh saja tidak. Kenapa? Karena tidak ada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya ada orang susah naik haji, ada. Tukang bubur di RCTI naik haji. Ada kan? Kita kalau musim haji dia ada. Di TV One, di Metro TV, kadang tidak masuk akal. Tukang pemulung naik haji, tukang beca naik haji. Itu pikir, waktu naik haji, makan aja Zaro. Paling-paling dapat sehari 20.000, itu paling kencang dia dapat bersihnya. Kok bisa naik haji? Tapi karena Allah mau, tak ada yang tak bisa. Apakah di depan saya ini tidak ada yang lebih hebat dari saya nanti? Banyak, saya yakin. Ini ada yang S3 nanti, mana ada program S4 nanti, S4 itu. Kalau lihat ini ada ingatnya, ya. Pesan orang tua lama. Tua ayam kita tahu, tua orang kita tidak tahu. Ustaz Zuri tahu tak? Tidak tahu. Itu bahasa ini Pemekasan. Tua ayam kita tahu, tua orang kita tidak tahu. Untungnya ayam kita tahu, tapi keberuntungan manusia tak tahu, kita tahu. Tidak ada yang tahu. Kalau tua ayam pasti kita tahu. Ayam itu orang mati, orang hidup mati. Orang mati ayam. Orang 7 ekor mati ayam. Orang lebaran senang-senang ayam mati. Orang senang-senang ayam mati. Orang mati pula. Jadi ayam itu aja dia pun bisa. Ada kira-kira. Mau jadi apain? Dibuatlah kandangnya bersih-bersih, pakai lampu, pakai apa, dikasih makan hebat. Tak mungkin aja dicamat. Ada kira-kira. Ujung-ujungnya apa? Mati gitu. Orang mati dia mati, orang mati tambah mati. Apalagi ada musibah besar, mati gitu. Sampai ke kandangnya mampu. Tapi apakah tua orang? Udah tahu. Adik-adik, kamu jangan menghina. Misalnya ada mahasiswa senang sama mahasiswi. Kan ada yang kalian sedikit. Kan kita ini kadang pertimbangan manusia itu kan biasa cari orang tuh yang besar tinggi, yang duitnya ada. Kalau dia kuliah pakai mobil, itu yang banyak orang. Ada tidak? Kalau kuliahnya pakai mobil, apalagi pakai Fortune gitu kan? Kami jam siapa tahu gitu. Oh, ketika itu yang bukan mahasiswi sini, mahasiswi itu apa lagi? Mahasiswi sini insyaallah ada lah dikit-dikit beda-beda. Ketika ada mahasiswa yang satu pakai motor buntut, pelat tidak ada lagi. Mana spionnya mana? Potongan tidak perlu terlalu meyakinkan. SPP tambah terus.
Nah, ada dua kondisi ini. Orang lebih banyak ngukur satu ini. Ada yang ini dia pakai mobil, duitnya banyak, ganteng pula. Ada yang ini apa juga ini dari kapas menjatuh. Tidak ada masa depan. Lagi kuliah macam ini, lagi nak ada masa depan. Macam, hati-hati. Kadang yang hari ini kita hina dia, hari ini kita rendahkan dia, hari ini karena kemiskinannya tidak kita anggap sebagai manusia. Siapa tahu 10 tahun akan datang, dia yang paling sukses daripada yang lain. Nggak ada kira-kira. Apa yang jelek-jelek jangan putus asa. Yang miskin, ya kan? Saya mana mau rumah? Untuk dia lari. Artinya di sini ada sebuah satu pembelajaran yang besar, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun kondisi kita, kalau kita mau mengubah diri, selalu dekat dengan yang selalu punya kuasa penuh, Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tak bisa. Jadi ini ada sebuah satu pembelajaran besar buat kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun yang mau Allah ubah, ada yang bisa. Dan di surah Al-Fatir itu ayat 2. Ma yaftahillahu linnasi fir rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Ini tekanan wa huwal azizul hakim. Apapun ada. Kalau kalimat ini itu umum nih. Apapun yang Allah anugerahkan berupa rahmat. Apa rahmat itu? Sehat, rumah tangga rukun, kuliah sampai sukses, SPP bayar gak pernah nunggak, itu rahmat. Dosen sayang, nilai gak macet, besak-besak, gitu kan? Itu rahmat. Apapun yang berupa rahmat yang Allah anugerahkan kepada manusia, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya. Itu bahaya. Dan apapun yang Allah tahan berupa rahmat, tak ada satu pun orang yang bisa melepaskannya setelah itu. Artinya disinilah letak hebatnya iradat dan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari saya sampaikan hari ini sebagai satu pemicu semangat kita bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hari ini serba memang tidak ada. Hari ini serba kita tidak ada yang mampu. Hari ini mungkin banyak keterbatasan yang kita miliki, tetapi bila kita mampu mengelola diri ini, seluruh potensi yang ada dengan baik, tidak meninggalkan Allah di dalamnya, dan selalu ada pengakuan diri terhadap Tuhan, dan setiap saat kita selalu mengolah potensi diri dengan baik, tidak ada yang mustahil. Coba kita berkaca dengan orang-orang sukses dimanapun. Rata-rata banyak orang-orang yang tadinya mengalami banyak keterpurukan. Kenapa dia bisa sukses? Karena dia yakin saya bisa mengubah dan Tuhan akan bisa melakukan perubahan itu dengan baik. Dari sekalian, syarat untuk yang mustahil bisa dapat ini gimana? Misalnya kita kan di belajar otaknya tumbuh, dan kita nih kadang-kadang ini juga dengan kawan sekelas. Ada yang kawan sekelas sudah belum belajar nih, kapan dosen masuk, wah. Kapan dosen agak lengah dikit, hidung, ya. Kira-kira. Sudah boleh lagi. Yang dengan keterbatasan. Tapi orang itu ketika dia santai kayaknya biasa, tidak kelihatan munculnya, tapi dia bisa ngelola. Begitu ujian, orang ikut minta bantu dia ngepik dia kan, isu. Nah ketika kita terburu, kapan belajar, berlatih 4 bulan, dosen ngelas di depan kita, masih nganggap lah, aku nggak. Kalau ngerti tidak? Ada dosen, aku mengak setan itu. Dan 2-3 bulan. Pak ini tidak empat. Kan kita pikir, ya Allah, kan gitu. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Nah disinilah letak, artinya satu yang perlu kita ketahui, tidak ada yang bisa menandingi sebuah kekuasaan Allah ketika kita mau ingin mengubahnya. Dengan jelas tuh, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Satu kita mengubah diri itu, menyatukan semua yang kita miliki kepada Allah, menggali potensi kita harus dengan baik, dan kita harus bersama-sama menebarkan kebajikan. Insya Allah 3 hal itu
apapun yang kita bilang mustahil akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jam berapa? Kicau terus. Jadi ada tertiap pemakan siang atau tidak, pemakan di malam nih. Nah, jadi sekalian, apa syaratnya supaya kita diberi kemudahan oleh Allah? Kan ayat inilah potongannya. Kok Nabi bisa dari Mekah ke Palestina? Yang kalau naik mobil biasa 2 hari 3 malam, ke langit pertama sampai ke 7 balik lagi cuma hanya ditempuh sepertiga malam. Sepakat sepertiga malam para ulama. Artinya sepertiga malam itu berapa? Kalau 1 malam 12 jam, sepertiga berarti cuma 4 jam pergi dan pulang. Dan masuk akal. Tapi ini terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Alladzi barakna haula.